Mbak Happy dan tim. Bisa Bu, silahkan. Oke, silakan. Yang terhormat kepada para hadiran jurnalis media massa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan rahmat kepada kita semua dan kita dalam keadaan sehat walafiat. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari atas kehadirannya dalam konferensi pers yang diselenggarakan pada pagi hari ini dalam rangka menyampaikan penjelasan terkait insiden tangki T301 di area kilang minyak RU6 Balongan Indramayu, Jawa Barat yang terjadi pada Senin tanggal 29 Maret 2021 pada pukul 00.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi. Sebelumnya, perkenankan kami menyampaikan rasa prihatin sedalam-dalamnya atas insiden ini. Sejak insiden ini terjadi, Emergency Response Team Pertamina telah dilakukan mobilisasi dan bergerak cepat untuk melakukan penanganan kebakaran agar tidak meluas dan tertangani dengan standar safety yang baik. Juga termasuk penanganan terkait dampak dari insiden tersebut. Pertamina bersama-sama dengan seluruh pihak terkait termasuk pemerintah daerah melakukan penanganan secara maksimal supaya insiden ini dapat segera teratasi. Hadir bersama kita Ibu Direktur Utama Pertamina, Ibu Nike Widiawati, Bapak Mulyono, Direktur Logistik dan Infrastruktur, dan Bapak Masud Kamid selaku CEO Commercial and Trading Subholding untuk memberikan penjelasan mengenai insiden dan langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan oleh Pertamina. Untuk itu saya persilahkan kepada Ibu Dirut untuk dapat memberikan penjelasan. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya mewakili Pertamina ingin menyampaikan rasa prihatin yang mendalam atas terjadinya insiden ini dan juga permohonan maaf kepada masyarakat. Mohon doa agar kami seluruh tim Pertamina beserta seluruh stakeholder ini dapat menangani insiden ini. Saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu jurnalis dari media yang telah hadir pada press conference pagi ini, dan tentu kami berharap Bapak Ibu dapat memberikan informasi yang tepat, akurat, dan valid kepada masyarakat terkait insiden kebakaran tangki 301 yang sudah terjadi dini hari tadi. Baik, saya ingin menyampaikan beberapa poin yang mungkin perlu diketahui oleh seluruh masyarakat. Yang pertama bahwa pada jam 00.45 dini hari tadi telah terjadi insiden kebakaran di tangki T301 di area kilang Balongan. Dan untuk antisipasi agar tidak menjalar ke area lain, maka kami langsung melakukan normal shutdown kepada kilang ini, sehingga kita pastikan ada pengendalian arus minyak dan mencegah terjadinya perluasan kebakaran. Bapak Ibu, untuk penyebab kebakaran tersebut belum kita ketahui dengan pasti. Jadi sampai saat ini kami masih melakukan investigasi dibantu oleh pihak-pihak berwenang, sehingga fokus kami hari ini adalah untuk menyelesaikan kondisi darurat di lapangan. Kami dapat sampaikan beberapa hal terkait fokus yang akan dilakukan oleh tim kami. Jadi pada dini hari tadi, Direktur Utama PT Kilang Pertamina Internasional sudah langsung berangkat ke lapangan untuk memimpin langsung penanganan di lokasi. Jadi kami saat ini fokus pada penanganan insiden
di mana Pertamina mengerahkan seluruh daya upaya untuk melakukan offensive fire handling. Dan kami tentu saja berkoordinasi dengan seluruh pihak, baik internal Pertamina Group maupun dengan pihak eksternal di pusat maupun di daerah. Kami melibatkan kepolisian, pemerintah daerah, Ibu Bupati Indramayu sangat luar biasa mensupport kami, juga Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan pihak-pihak lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kondisi terkini, api telah dapat dilokalisir di dalam banwall. Jadi di sekitar tangki ini ada tanggul. Nah, api sudah bisa kita lokalisir di sana. Dan untuk pemadaman kami menggunakan foam ke perimeter banwall dan juga pusat nyala api. Sehingga demikian kita pastikan bahwa api tidak akan menjalar ke area lain, gitu ya. Dan untuk mencegah api itu ke daerah lain, kami juga melakukan pendinginan di area sekitar. Untuk penanganan ini ada 10 mobil pemadam kebakaran yang kita operasikan, dan ini damkar ini dari Pertamina Group dan juga dari Pemda Cirebon dan Indramayu. Jadi dari seluruh Pertamina Group, baik Pertamina Pusat maupun Pertamina EP dan juga dari MOR 3 serta Politama ini mengerahkan damkarnya. Terkait dengan dampak insiden itu sendiri, terdapat korban luka dan seluruhnya sudah ditangani oleh tim medis, di mana sebagian besar ini sudah berhasil ditangani dan juga sudah kembali ke rumah masing-masing, namun masih ada 5 orang korban yang masih ditangani di rumah sakit. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa pada insiden ini. Kami memohon kepada warga di sekitar untuk tetap tenang dan menjauhi lokasi kebakaran. Dan untuk memastikan itu, kami mohon maaf juga karena kami lakukan pemblokiran jalan di sekitar lokasi kejadian, dibantu oleh PLI, Polri dan juga TNI. Dan tentu saja bagi kami keselamatan masyarakat di sekitar kilang adalah menjadi prioritas utama. Dan untuk itu kami telah melakukan evakuasi dan menyiapkan posko pengungsian berikut tim medis. Namun berita terkini sebagian masyarakat telah berangsur-angsur pulang kembali ke rumahnya. Dan ini terus akan kita pantau dan monitor, kita pastikan tidak ada unsafe condition bagi masyarakat di sekitar kilang. Hal lain adalah kaitannya dengan suplai BBM. Dengan kejadian ini, maka kami akan memastikan bahwa pasokan BBM aman. Karena sebetulnya dalam pola suplai ini, kami memiliki senario ketika dalam kondisi harus beroperasi secara emergensi sekalipun. Sehingga apa yang kita lakukan adalah kita mengoptimalkan produk dari kilang-kilang lain, dan kita akan salurkan langsung ke daerah-daerah yang selama ini disuplai dari Balongan, yaitu di daerah Jakarta dan juga Cikampek. Jadi kami pastikan sekali lagi kepada masyarakat tidak ada kendala di dalam suplai BBM ini. Karena sebetulnya kilang atau processing plant yang utama, equipment utama di dalam kilang ini tidak terdampak. Jadi kebakaran itu hanya di daerah tangki saja. Untuk itu kami tentu berharap bahwa kilang akan bisa segera kami operasikan kembali setelah kita berhasil melakukan pemadaman. Sehingga tidak ada kendala dalam pasokan suplai ke masyarakat. Untuk itu jadi kami mohon masyarakat juga tidak perlu panik dengan isu-isu yang ada sehingga ada panik buying dan sebagainya, itu tidak perlu karena pasokan tetap berjalan aman dan lancar. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mungkin nanti Pak Mulyono yang juga bertanggung jawab untuk merencanakan, mengintegrasikan infrastruktur dan logistik untuk memastikan pasokan dan pelayanan kepada masyarakat ini aman, nanti akan juga menyampaikan, dan nanti juga Pak Masud Hamid, Dirut dari Commercial and Trading Subholding,
juga akan menyampaikan informasinya untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat tidak ada kendala. Terima kasih. Terima kasih Ibu Nike selaku Direktur Utama Pertamina yang telah memberikan penjelasan umum. Saya persilakan sekarang kepada Bapak Mulyono selaku Direktur Logistik dan Infrastruktur untuk menyampaikan. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, rekan-rekan semua yang kami hormatin. Melanjutkan apa yang disampaikan oleh Ibu Dirut, kami akan memberikan update mengenai stok nasional BBM. Bapak Ibu sekalian, kami sampaikan bahwa kondisi stok nasional sangat aman. Jadi kami minta sekali lagi seperti disampaikan Bu Dirut, masyarakat tidak perlu panik karena stoknya luber. Jadi sebagai gambaran untuk stok nasional untuk gasolin, sekarang tersedianya itu ada 10,5 juta barel. Ini cukup untuk sekitar 27-28 hari ke depan. Jadi tidak ada masalah untuk gasolinnya, karena pemakaian per hari nasional itu sekitar 390 MB, atau kalau di kiloliterkan itu sekitar 62.500 kiloliter per day. Jadi sangat aman. Demikian juga untuk solar. Solar tersedia hari ini itu 8,8 juta barel. Ini cukup kira-kira untuk sekitar 20 hari ke depan. Demikian juga untuk aftur. Afturnya juga sangat banyak, itu sekitar 3,2 juta barel, atau ini bisa untuk 74 hari konsumsi. Jadi sekali lagi tidak ada tidak perlu panik karena stok sangat banyak, sangat berluber. Ini juga dipengaruhi karena kondisi belum sepenuhnya normal sehingga konsumsi juga belum begitu baik gitu. Jadi stoknya masih sangat tinggi. Bapak Ibu sekalian, tadi disampaikan oleh Bu Dirut, sebenarnya Balongan itu mensuplai kemana sih? Jadi yang utama adalah Balongan ini melayani daerah sekitar Balongan, itu juga ke Cikampek dan juga ke Pelumpang. Bagaimana kondisi Pelumpang? Pelumpang ini karena disuplai lewat pipa dari Balongan, stoknya tidak terlalu tinggi misalnya, karena setiap saat bisa dipompa dari Balongan, dari TBBM, Terminal BBM Balongan. Jadi stoknya juga lumayan besar, itu ada 12-13 hari untuk gasolin, untuk solarnya juga ada 11 hari. Sedangkan untuk Cikampek itu juga stoknya juga tinggi, 13 hari, solarnya 10 hari. Di Balongan sendiri, TBBM Balongan itu ada gasolinnya juga sangat tinggi, di atas 20 hari, dan solarnya juga di atas 20 hari. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Dirut bahwa kilangnya nggak ada masalah. Jadi normal shutdown. Jadi sebenarnya produksi begitu kebakaran bisa ditangani, nanti kilang langsung bisa beroperasi lagi. Jadi nggak ada masalah dengan kilangnya. Sambil menunggu pemadaman, kira-kira mungkin 4-5 hari, mudah-mudahan bisa normal. Kira-kira kehilangan produksi yang tidak bisa disuplai dari kilang sekitar 400.000 barel. Nah, itu akan disuplai dari mana Pak Mul? Jadi akan disuplai dari kilang Cilacap dan juga dari kilang TPPI. Karena kilang Cilacap bisa dinaikkan produksinya sampai 300.000 barel. Sedangkan untuk TPPI itu bisa sampai 500.000 barel. Dari Cilacap nanti akan dibawa kapal, disuplai langsung dari Tanjung Priok. Sedangkan yang dari TPPI nanti bisa disuplaikan lewat terminal BBM Balongan. Jadi sekali lagi tidak perlu panik karena stoknya banyak
dan kilang sebenarnya tidak ada masalah, dan kita bisa cover kebutuhan dari kilang-kilang yang lain. Saya kira itu aja dari kami. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Agus. Baik, selanjutnya mungkin dari Pak Masud bisa menambahkan kondisi terkini. Beliau adalah CEO untuk komersial dan trading. Baik, terima kasih Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak dan teman-teman media yang kami hormati, izin menyampaikan bagaimana kesiapan Pertamina melakukan contingency plan atau regular alternatif emergency agar masyarakat tetap mendapatkan pelayanan sebagaimana kondisi normal. Yang pertama, tadi disampaikan Ibu Dirut dan Pak Mul bahwa stok kita aman. Jadi ingin kami tambahkan sedikit, tadi disampaikan stok BBM dan aftur aman, stok LPG juga aman. Jadi stok LPG kita nasional itu ada di 16,89 hari atau hampir 17 hari. Rata-rata kita normal itu di 16 sampai 17 hari, artinya stok kita cukup aman. Yang kedua adalah ada 3 bandara yang selama ini disuplai dari Balongan. Afturnya yaitu Husein, Halim, dan Ahmad Yani. Nah, untuk Husein dan Halim, kita akan konsolidasi suplai dari Soekarno-Hatta, dan itu stoknya sangat cukup karena kebutuhan juga tidak begitu besar. Dan yang kedua adalah untuk Ahmad Yani, kami konsolidasi alih suplai dari Rewulu, Jogja. Nah, untuk bandara di sekitar Jogja, Adi Sumarno, Adi Sucipto, dan New Yogyakarta ini 100% kita suplai dari Cilacap. Nah, bagaimana untuk Jakarta sendiri, Bapak Ibu sekalian, pelumpang di samping tadi pemenuhan dari aspek produksi, yaitu dioptimalkan dari kilang lain, kita juga mengatur pola distribusi bahwa pelumpang di backup oleh pelumpang ini adalah fuel terminal kita di Jakarta Utara. Ini akan kami backup dari fuel terminal di Tanjung Gerem di Cilegon dan juga dari Bandung Raya. Di sana ada fuel terminal Ujung Berung dan fuel terminal di Padalarang. Demikian juga nanti Cikampek kami juga akan konsolidasi melalui injek fuel terminal yang ada di Balongan yang saat ini tidak terdampak kebakaran. Jadi yang sekali lagi yang terdampak ini adalah storage-nya, tapi jeti dan pipa untuk injek fuel terminal ke pelumpang ini tidak terdampak, sehingga ini yang membuat jaminan pola suplai tetap kami jalankan dengan baik. Nah, yang ketiga Bapak Ibu tentu nanti di lapangan juga bagaimana Pertamina memonitor pola konsumsi. Nah, tadi diharapkan oleh Ibu Dirut, masyarakat tidak perlu panik karena memang stok kita cukup, dan Pertamina hari ini bisa memonitor kebutuhan SPBU di tiap tangki, karena kami sudah punya sistem IT yang bisa memonitor itu. Jadi, Bapak Ibu, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan BBM. Kami juga saat ini berbarengan juga mengaktifkan siaga Ramadan. Jadi di luar ini kami juga sedang mengaktifkan siaga Ramadan yang tentu stok kami tambah gitu sesuai dengan statistik tiap tahun kebutuhan menjelang Ramadan. Sekali lagi kami menghimbau kepada masyarakat pengguna produk-produk Pertamina, para customer, seluruh stakeholder bahwa layanan kami tetap dalam posisi normal. Kami di dalam melakukan konsolidasi dan mohon doanya agar semua bisa segera selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ngocak. Baik, kawan-kawan dari jurnalis, begitu yang dapat disampaikan dari pimpinan Pertamina, dan kami di sini juga telah membuka pertanyaan tanya jawab, ya. Di sini ada beberapa yang sudah kami terima. Terima kasih atas atensi perhatian yang diberikan, ya. Beberapa pertanyaan sebetulnya relatif sudah ada penjelasan tadi dari Ibu Dirut dan juga dari Pak Mul dan juga dari Pak Masud, ya. Dan beberapa pertanyaan yang ada saat ini adalah pertanyaan mengenai penyebab kebakaran. Seperti tadi disampaikan bahwa saat ini kami sedang melakukan investigasi, jadi memang kita akan lihat nanti bagaimana hasil investigasinya. Lalu yang terkait kedua adalah pertanyaan terkait bagaimana sistem HSSE selama ini yang diterapkan di kilang. Dapat disampaikan secara umum bahwa Pertamina selalu menjalankan protokol HSSE secara ketat, ya. Dan saat ini pun pasca insiden bahwa tim emergency HSSE telah melakukan penanganan dengan sangat hati-hati dan cepat, berkoordinasi dengan Pemda dan instansi terkait, ya. Di sini ada beberapa pertanyaan terkait mengenai stok availability, dan ini tadi sudah disampaikan secara cukup jelas saya kira oleh Pak Mul dan juga oleh Pak Masud. Jadi saya kira saya tidak perlu tanggapi lebih jauh, ya. Terkait dengan penanganan pasca kecelakaan, ya, tadi telah disampaikan bahwa saat ini kami sedang fokus pada penanganan, ya, bagaimana kebakaran ini tidak menjadi meluas dan dampaknya bisa kita minimalisir bersama dengan dukungan semua pihak terkait dan juga dari seluruh tim Pertamina Group ikut bergabung di sana. Dan saat ini Pertamina akan mengupayakan bahwa hal terkait dengan dampak akan menjadi prioritas juga, termasuk terhadap beberapa korban, ada 5 orang yang saat ini sedang dilakukan perawatan secara intensif, ya. Dan hal-hal yang lain tentunya nanti kita akan lihat dan kita akan bisa share kembali ketika kondisi sudah semakin jelas dan terkendali. Jadi saat ini fokus kami adalah mengendalikan, ya. Pertanyaan-pertanyaan terkait masyarakat tadi sudah disampaikan bagaimana kita sudah melakukan koordinasi dengan Pemda setempat dengan memberikan perlindungan, tempat perlindungan yang aman, jarak yang aman untuk meminimalisir lagi risikonya. Dan yang kedua juga kita tadi sudah menyampaikan karena situasi sudah relatifly sekarang sudah tertangani dengan baik, sebagian besar warga sudah bisa kembali ke tempat tinggalnya masing-masing, tentunya tetap menjaga kondisi kehati-hatian, tetap menjaga jarak aman, ya. Tadi juga telah disampaikan oleh Ibu Direktur Utama. Kondisi sekarang di lapangan upaya penanganan masih berlangsung. Diharapkan ini dapat kita selesaikan sesegera mungkin, dan tentunya apabila sudah mulai dapat terkendali dengan baik, maka kegiatan operasi secara bertahap tentunya dengan menggunakan standar safety yang benar dan baik, maka operasi mudah-mudahan akan dapat dipulihkan kembali. Dari saya mungkin itu dulu. Apakah ada yang lain? Nanti coba saya lihat. Ini pertanyaan, saya kira tadi mengenai stok sekali lagi masih ada yang bertanya, dan itu tidak ada, tadi sudah sampaikan sampai sejauh ini kita masih cukup punya stok, ya, baik itu dari gasolin, dari solar, dan juga dari aftur. Oke, baik. Ya, sepertinya semua sudah bisa dijelaskan, tapi kalau saya lihat
sekilas dari chat yang masuk, ya. Jadi pertama adalah ini yang terbakar ini bukan kilang, ya. Jadi ini adalah tangki BBM yang untuk menyimpan produk yang berada di area kilang. Jadi peralatan-peralatan utama untuk produksi kilang yaitu processing plant dan juga utility-nya, berikut juga fasilitas untuk jetty itu semuanya aman. Sehingga nanti ketika jadi fokus kita sekarang seperti yang disampaikan oleh Pak Agus adalah kita akan fokus ke penanganan insidennya, ya. Jadi kita harus bisa memadamkan api. Kalau api sekarang sudah kita pastikan tidak menjalar ke area lain, itu sudah kita lokalisir. Nah, tinggal langkah yang kedua adalah memadamkan api. Jika ini sudah selesai, maka kondisi ini sudah aman, ya, sehingga kilang nanti bisa kita kita operasikan kembali, gitu. Dan untuk storage atau tempat penyimpanan itu sendiri, di samping tempat penyimpanan yang terbakar ini, ada tempat penyimpanan lain atau tangki-tangki lain dengan kapasitas yang sama. Ini adalah tangki yang dulu kita pakai, ya, sehingga ini bisa kita gunakan. Jadi sebetulnya tidak ada kendala yang signifikan nantinya dalam pasokan atau supply BBM yang diproduksi di kilang Balongan. Kemudian mengenai masyarakat, ini tidak ada rumah yang rusak atau apapun, ya. Ini mungkin tadi ada kepanikan dan kita juga menjaga masyarakat dengan mengevakuasi. Namun ini berangsur-angsur, laporan dari lapangan sudah kembali ke rumahnya masing-masing dengan sudah dilokalisirnya api di lokasi. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Nika atas penjelasannya. Baik, ada 1-2 pertanyaan terakhir yang ini mungkin saya perlu respon, adalah terkait pertanyaan apakah ada fatality. Sekali lagi kami tegaskan, ya, kepada Bapak Ibu sekalian bahwa sampai dengan saat ini kondisi korban yang sedang dilakukan perawatan semua dalam kondisi good handling, insya Allah tidak ada fatality yang terjadi, ya. Dan sekali lagi bahwa Pertamina akan terus berupaya untuk secepatnya bisa mengendalikan situasi ini dengan baik, ya, dengan meminimalkan risiko-risiko dampak terhadap masyarakat dan yang lain. Dan kita harapkan bahwa dukungan dari segenap pihak masyarakat juga untuk dapat bersama-sama kita dapat segera bisa mengatasi situasi ini sehingga pelayanan Pertamina, operasi Pertamina akan cepat kembali normal. Hal-hal terkait lain dalam pertanyaan ini cukup banyak, lebih kepada pertanyaan terkait dengan kerugian dan lain sebagainya. Saat ini kami tidak fokuskan di situ terlebih dahulu, mohon maaf, karena memang kita fokus dalam penanganan kebakaran. Kepada rekan-rekan media, bahwa kami akan melakukan update secara reguler, ya, terkait dengan perkembangan dari kejadian ini. Dan sekali lagi mohon dukungan semua pihak untuk tetap menjaga situasi yang kondusif, upaya penanganan dilakukan oleh Pertamina dapat berjalan dengan cepat, baik, lancar, sehingga kita semua bisa kembali dalam kondisi operasional yang normal. Mohon izin Ibu Dirut, Pak Mul, dan Pak Masud, kami dapat akhiri press conference, ya. Terima kasih atas segenap perhatian dan waktunya. Kita akan update Bapak Ibu sekalian nanti apabila ada perkembangan lagi. Dari saya, Gus Supriyanto, mengucapkan salam sehat untuk semuanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Amerika.